ada di gereja. Nah, kalau kita mau ke gereja atau kemana-mana, atau kita baru dari luar, kita harus melakukan pertama, ya anak-anak ya, ini maskernya. Nah, kita harus cuci tangan, ada sabun, ya, pakai sabun, kemudian kita cuci tangan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini selama 20 detik paling sedikit ya anak-anak. Baru kita cuci tangan kita. Nah, ini sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih, kita lap tangan kita pakai lagi maskernya. Nah, kita kembali ke gereja. Oke. Shalom anak-anak semuanya. Kita sudah duduk dengan rapi. Apakah semuanya sudah bawa Alkitab? Oke, semuanya sudah bawa. Apakah sudah bawa Kidung Jemaat juga? Baiklah. Nah, sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur buat nafas kehidupan dan kesehatan yang masih kami rasakan, sehingga kami dapat kembali Bapa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama. Kiranya Engkau Bapa selalu memberkati kami dalam aktivitas kami hari ini juga ke depannya. Engkaulah Bapa yang menjauhkan anak-anak-Mu dari segala dosa, agar kami Bapa hidup layak di hadapan Tuhan. Sekarang kami memulai ibadah kami hari ini Bapa. Engkau berkati ibadah kami, Engkau berkati hati kami, Engkau berkati pikiran kami, agar kami dapat menikmati ibadah kami kepadamu. Ini juga permohonan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucapkan kata syukur kehadirat-Mu. Amin. Adik-adik kami yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik kami untuk mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat hari Minggu. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita membaca firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam Kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai 20. Beginilah firman Tuhan.
Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Itulah firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dalam nas ini, dalam perikop ini, kita diajak untuk nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat untuk mencari hikmat yang disampaikan oleh Amsal, Salomo ini, bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan dengan hikmat yang dia terima. Bahwa Tuhan menjanjikan supaya dia memilih, meminta apa yang Tuhan mau sampaikan. Apakah kekayaan, apakah kepintaran, apakah keperkasaan, apakah yang lain-lain. Tetapi justru Salomo memilih hikmat. Memilih hikmat bahwa ketika dia telah memperoleh hikmat, maka di dalamnya dia juga diberi kekayaan dan juga wibawa. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, nasihat untuk mencari hikmat dalam khotbah kita hari ini, ada dua rahasia besar yang mau disampaikan dalam nas ini. Ada dua rahasia besar yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa rahasia pertama, hiduplah menurut jalan orang benar. Hiduplah menurut jalan orang benar. Bahwa orang benar itu adalah ciri-cirinya dia berpegang teguh pada didikan. Ayo kita buka dulu ayat 13. Berpeganglah pada didikan dan janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Wow, adik-adik sekolah minggu. Ternyata pendidikan itu mengubah banyak orang. Pendidikan itu membawa masa depan seseorang. Maka berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ayo, siapa yang tidak suka sekolah, jangan nanti menyesal. Siapa yang tidak suka belajar, jangan nanti menyesal. Dia tidak memiliki cara berpikir, dia tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari banyak hal. Baiklah, rahasia pertama yang mau disampaikan oleh Amsal Salomo ini adalah hiduplah menurut jalan orang benar. Berarti jalan orang benar itu suka kepada pendidikan, suka kepada pelajaran, ya. Makanya Amang katakan tadi, ayo siapa yang tidak suka belajar, jangan nanti menyesal. Yang tidak suka untuk memperoleh pendidikan, nanti menyesal. Mumpung kita diberi kesempatan, mumpung kita diberi untuk kemampuan untuk belajar, maka
Apa kata Amsal di sini? Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Itu rahasia pertama yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Dan rahasia kedua adalah rahasia kedua, jangan hidup menurut jalan orang fasik. Tidak hidup menurut jalan orang fasik. Itu mau disampaikan kepada kita. Ayo kita lihat. Kalau kita melihat dalam ayat 15, kita mulai dari ayat 14 ya. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat, karena mereka tidak dapat tidur. Ini biasa kita dengar. Dia senang melihat orang susah. Dia susah melihat orang senang. Maka itu adalah gambaran orang fasik. Maka adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dua rahasia yang mau disampaikan kepada kita: hidup menurut jalan orang benar dan jangan mengikut jalan orang fasik. Oke, nyanyian sekolah minggu mungkin pernah kita dengar bahwa kita diajar untuk bisa memilih. Oke, sekarang pilihlah mana yang mau kita tempuh. Bahwa kita diberi Tuhan kesempatan untuk memilih. Katanya dengan lagu kita itu lagu Di Dalam Dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Berarti orang yang berhikmat itu selalu mencari didikan, bahwa didikan yang benar itu tidak terlepas dari perkataan atau firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka rahasia yang terbesar yang mau disampaikan oleh pemilik hikmat Amsal ini adalah: carilah hikmat dengan mengikut jalan orang-orang benar. Orang-orang benar akan mencari pendidikan yang baik melalui firman Tuhan menjadi kebenaran iman. Baiklah adik-adik sekolah minggu, jangan lupa senantiasa apa yang dikatakan Amsal di sini, berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memperoleh hikmat yang luar biasa untuk tetap berpegang pada didikan dan melakukannya, karena dialah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kami, kakak undang kembali untuk mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Glory Haleluya. Kita nyanyikan.
akhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.